ibadah perdana di tahun yang baru 2024. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan yang baik, yang indah, yang luar biasa bagi semua saudara dan saya. Mari fokuskan hati kita kepada Tuhan. Seperti Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta denganku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di setiap saudara dan saya, apapun pergumulan kita, saya percaya ada penghiburan, ada kekuatan, ada damai yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami ada dalam ruang ibadah ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini ambil alih semua. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berkuasalah Roh Kudus buat hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di pagi hari ini. Kudus sucikan kami ikat segala kuasa kegelapan, roh-roh kelemahan, roh-roh yang membawa sakit penyakit kami ikat, kami tolak dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini, keluar dari hidup kami, sebab tubuh jiwa roh kami sudah ditebus, dibeli dengan mahal, dengan Yesus, dengan darah Yesus. Sebab kami katakan bahwa kami adalah milik Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur dengan benih firman Allah, bertumbuh, berakar, berbuah-buah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap dengan firman Tuhan, kata sama-sama amin. Berikan tepuk tangannya pada bagi Tuhan. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa. Saya merasakan di alam roh, ya, di City Park ini iblis itu udah gelisah saudara, ya, karena saya percaya di tahun yang baru ini 2024 ini Tuhan akan bangkitkan dari City Park ini prajurit-prajurit yang radikal saudara. Amin. Ya, kita melihat ya di alam roh. Karena apa? Firman Tuhan katakan bahwa musuh kita, lawan kita itu bukan darah dan daging saudara, bukan manusia, tetapi musuh kita itulah penguasa di udara, penghulu di udara, roh-roh jahat di udara. Itu yang menjadi musuh kita saudara. Dan roh-roh jahat itu dia akan menunggangi ya orang-orang yang terluka hatinya saudara. Ya, roh jahat itu akan menunggangi orang-orang yang kecewa. Ya. Nah, makanya kita bangkitkan dari City Park ini prajurit-prajurit yang sudah dipulihkan. Amin. Amin Bapak Saudara. Haleluya. Berapa yang saudara yang mengalami hadirat Tuhan pagi hari ini saudara? Wow, begitu. Berikan tepuk tangan yang bagi Tuhan. Saya baru melihat kemajuan Ko Ahok sebagai WL, ya banyak kemajuan saudara ya. Ke depan ini akan lebih baik lagi saudara ya. Pemusik juga saudara. Ya, kita doakan saudara supaya, makanya saya sangat yakin, sangat optimis sekali dari tempat ini akan bangkit para pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua di City Park ini. Kalau di kampung saya dulu mungkin juga sama, Pak Sebo juga dulu di kampung waktu kecil. Kalau tahun baru wajib pakai pakaian baru. Ya, tapi gak apa-apa pakaian yang kita pakai mungkin pakaian lama, tapi hatinya harus baru, saudara. Amin. Wajahnya wajah yang baru penuh dengan sukacita, saudara. Nah, itu sebabnya di tahun 2024 ini saya memberikan judul tahun yang baik dan luar biasa. Amin. Ya. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa tahun 2024 adalah tahun yang baik? Amin, saudara. Amin. Ya, tahun yang baik dan luar biasa. Dan visi atau tema di bawah pengembangan Pak Niko, saudara,
adalah bangkit dan jadilah terang. Wah, tantangannya besar saudara ya. Jadi terang itu saudara harus berani masuk ke tempat-tempat yang gelap, supaya kegelapan itu akan sirna dan terang itu bisa menguasai kegelapan itu saudara. Amin. Itu sebabnya tahun 2024 ini saya percaya setiap saudara punya Roh Kudus, ada Yesus di hati kita, membuat kita menjadi terang. Amin. Saudara ingin melihat tahun 2024 ini tahun yang baik saudara? Amin saudara. Saya akan berikan langkah-langkah bagaimana supaya saudara dan saya melihat tahun 2024 ini tahun menjadi tahun yang baik, tahun yang luar biasa. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, boleh kurangi mendengarkan berita-berita yang pesimis. Ya, saya dulu pernah suatu hari saya dengar salah satu radio saudara. Wow, selalu memberitakan di sana macet, di sini macet. Lama-lama stres juga dengan radio itu saudara. Ya, lama-lama saya pikir bodoh amat ya saya dengar kabar buruk ya. Saya ganti aja channel yang lebih bagus lagi saudara. Makanya kalau saya nonton YouTube saudara, saya akan tonton yang membuat saya tertawa, yang membuat saya iman saya bangkit itu saudara. Ya. Nah, langkah-langkah yang pertama saudara, mari kita buka dulu di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 12. Saudara bisa baca nggak saudara? Ya, boleh kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ini saya terinspirasi juga dengan kemarin Tante Rahel kirim saya ayat ini saudara. Wah saudara, saya ingin melihat di tahun 2024 ini penuaian jiwa-jiwa terjadi di City Park. Amin. Ya, kita jumlahnya minggu perdana ini masih sedikit, tapi doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa saudara. Amin. Ya, saudara yakin saudara? Kita percaya bahwa Tuhan akan melepaskan jiwa-jiwa yang terikat dengan kuasa kegelapan yang ada di City Park dan sekitarnya saudara. Ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Siapa yang mau saudara? Melihat hari-hari yang baik. Wow, luar biasa. Tepuk tangannya meriah bagi Tuhan. Kita ingin berjalan di hari-hari kita, hari-hari yang baik. Semua inginkan itu saudara. Tetapi kalau orang itu saudara kasih Tuhan tidak tahu langkah-langkah bagaimana supaya dia menerima hari-hari yang baik, dia akan selalu saudara kasih Tuhan tidak mengalami hari-hari yang baik. Nah, langkah pertama saudara, yang pertama saudara, kita harus memperkatakan kata-kata optimis. Boleh? Slide yang kedua? Slide kedua ya. Jadi pertama, supaya saudara dan saya melihat tahun 2024 ini, melihat hari-hari yang baik setiap hari, kita harus memperkatakan kata-kata optimis. Tadi di dalam ayat 10 tadi, siapa yang mencintai hidup, yang mau mencintai hidup, yang mau ya, katakan saya mau. Saya mau. Dan mau melihat hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Wah. Kata-kata optimis itu ngomongin orang nggak saudara? Tidak. Ya, tidak ya.
ngomongin kebaikan orang, ngomongin kelebihan orang, itu namanya optimis. Makanya saudara kasih Tuhan, tahun ini dikatakan saudara tahun Peidalet atau tahun mulut. Dalet itu adalah pintu. Jadi saudara kasih Tuhan, saudara dan saya kalau ingin melihat sepanjang tahun 2024 ini menjadi tahun yang baik, saudara harus memperkatakan kata-kata optimis. Ko Michael, boleh praktekkan bagaimana kata-kata optimis? Kalau ditanya, ayo kok, apa kok? Berbuat kebaikan. Kata-kata optimis, kata-kata optimis. Tuhan memberkatimu. Semangat, gitu dong. On fire, ya. Kata-kata optimis, ya. Presiden Jokowi yang pernah saudara dalam pidatonya, kita bangsa Indonesia ini harus optimis. Benar nggak saudara? Sekalipun mungkin melihat sekeliling kita itu pesimis. Karena apa? Berita-berita dalam dunia ini adalah berita-berita pesimis. Ekonomi beginilah, begitulah segala macam. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kalau kita ingin melihat hari-hari yang baik, tahun 2024 ini tahun yang baik, kita harus memperkatakan kata-kata optimis. Amin. Makanya di gereja ini saudara harus memperkatakan kata-kata optimis. Di keluarga kita masing-masing harus kita memperkatakan kata-kata optimis. Amin. Saudara, kadang-kadang orang gini saudara, tidak mau dipersalahkan. Siapa yang mau dipersalahkan? Ya. Ada seseorang gini saudara, nggak mau dipersalahkan sepanjang umurnya, nggak mau disalahkan. Sampai dia makan saking semangatnya, kegigit lidah sendiri. Ya, saudara pernah nggak kalau waktu makan kegigit lidah sendiri? Pernah ya? Nah orang itu setelah kegigit lidah sendiri, dia nggak ngaku salah. Wah pasti ada yang ngomongin gua nih katanya. Padahal gigit lidah sendiri saudara. Sampai dia ngomong, pasti ada yang ngomongin gua nih. Itu parahnya orang saudara yang gak mau dipersalahkan saudara. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, di dalam rumah tangga kita, suami istri, perkatakanlah kata-kata optimis. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus, lidah itu seperti api. Ya, percikan api yang kecil itu bisa membakar hutan yang luas. Amin saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, perkataan saudara yang kecil, yang optimis buat suami, buat anak, itu bisa membuat suami itu terbang lebih tinggi saudara. Amin. Makanya saudara dikasih Tuhan, dalam Mazmur 22 dikatakan bahwa Allah kita itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Siapa suka di sini yang suka dipuji? Cuma saya suka dipuji. Semua orang suka dipuji. Ya. Civia senang dipuji sama Pak Siboya enggak? Senang. Cerina senang dipuji. Senang ya? Dasarnya kita sebagai manusia senang dipuji, saudara. Makanya Allah kita itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Apa sih saudara? Jangan pelit dengan pujian. Ya, katakan dulu kiri kanannya saudara, kamu keren banget hari ini. Ya. Jangan kita pelit dengan pujian saudara. Karena apa? Pujian itu kata-kata yang optimis. Wah, kamu top, kamu hebat, kamu luar biasa. Wah, kamu pasti bisa. Iya, tapi saya kan dosa, saya lakukan. Pasti bisa lepas. Wah, itu kata-kata optimis lah. Nah, saudara, kita belajar untuk memperkatakan kata-kata negatif. Kita nggak perlu belajar. Benar nggak, saudara? Nggak perlu kita katakan kata-kata kritik. Kita nggak perlu belajar. Karena sifatnya kita manusia itu dosa.
Ya. Untuk memperkatakan negatif, untuk ngomongin orang, kita tidak usah belajar, saudara. Memang dasarnya dosa seperti itu. Nah, kata-kata positif inilah, optimis inilah yang perlu kita belajar. Makanya kenapa sampai orang, saudara, pelatih itu, saudara, yang berbicara depan umum, saudara, seperti siapa namanya, Helmi Yahya, dibayar sampai ratusan juta hanya bicara 2 jam. Karena apa? Kata-katanya seperti kata Pak Tanto bilang, emas yang keluar dari mulutnya. Orang sampai nunggu orang itu ngomong. Kenapa? Setiap dia ngomong, emas yang keluar, saudara. Nah, makanya Yesus itu kata-katanya selalu optimis. Makanya kemanapun dia pergi, orang cari dia. Orang cari dia supaya apa? Supaya Yesus bicara sama mereka. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 16 katakan, saudara, boleh sama-sama baca? 2, 3 ya. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Wah, ini luar biasa. Saya dulu waktu baca firman Tuhan ini tahun 93, saudara, hendaklah perkataan Kristus. Kalau saya kan mantan anak jalanan, saudara. Saudara tahu kalau anak jalanan itu kan kata-katanya nggak baik. Tetapi pada waktu saya mendengar membaca firman Tuhan ini, hendaklah perkataan Kristus. Yesus sudah ada di hati kita. Seharusnya kata-kata kita itu kata-kata Kristus yang optimis. Katakan amin. Seorang istri, kalau sudah Yesus bertahta dalam hatinya, pasti perkataannya perkataan Kristus. Seorang suami, kalau Kristus dalam dirinya, dalam hatinya, dalam jiwanya, pasti perkataan-perkataan Kristus yang ada di dalam hidupnya, saudara. Amin. Yang kedua, slide yang kedua, ini lewat aja. Yang kedua, karena Amsal gini kata saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Katanya kalau pengacara itu makan dari mulutnya, saudara. Betul kan, saudara? Pendeta juga seperti itu, ya, makan dari mulutnya. Gak tahu jemaat makan dari hidungnya kali ya. Tetapi semua kita makan. Artinya, saudara, kata-kata kita itu menentukan siapa kita sesungguhnya. Kalau saudara mengucap syukur, sukacita, orang akan lihat, wah, benar-benar Kristus berkuasa atas kamu. Yang kedua, saudara, yang kedua, kalau kita ingin melihat hari-hari baik, tahun 2024, tahun yang baik dan luar biasa, harus kita melakukan yang baik. Katakan amin. Ya. Dan ayat 11 tadi, 1 Petrus 3:11 tadi ya, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saya percaya, saya yakin, saudara, kebaikan kita bukan membawa kita masuk surga. Benar gak, saudara? Karena kasih karunia kita diselamatkan. Saudara masuk surga itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang bersampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus satu-satunya jalan. Ingat, saudara, bukan salah satu jalan, satu-satunya jalan menuju ke surga. Katakan amin. Jalan ke Roma itu boleh banyak, tetapi jalan ke surga hanya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Satu-satunya jalan. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saudara ingin melihat hari yang baik, tahun yang baik 2024, saudara harus melakukan yang baik sepanjang tahun ini, saudara. Ya. Efesus pasal 2 ayat 10, boleh kita baca sama-sama? 2, 3 ya. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, saya tayangkan ntar video durasi 3 menit, tapi ini sangat menginspirasi. Boleh ditayangkan? Silakan. 还偷什么啦？拿出来！偷面包，不给钱啊？会还给你的。以后还？开什么玩笑？把你家长叫来，小作都不写好，那怎么得了啊？小偷懒就行嘛。关你什么事儿啊？他是你啥人？他是我女儿，不就一面包吗？怎么教的？小姑娘，你这样做是不对的，知道吗？妈妈，谁让没吃东西了？不能再让东西给他吃。小偷，可不要这样了。姐姐。再说。西瓜对吧？小儿，准备好点的西瓜。好嘞。下次再见。Puji Tuhan, saudara. Saya menonton video ini, saudara. Ternyata kebaikan kita itu selalu diperhitungkan, saudara. Dari kisah itu kita bisa melihat bagaimana seorang anak perempuan yang kecil ditolong oleh seorang bapak dan anaknya, dan kebaikannya gak pernah hilang. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, saudara. Amin. Ya, jadi saudara jangan berhenti berbuat baik. Amin. Tabur saja kebaikan, sekalipun kebaikan kita itu mungkin
orang nggak perhitungkan, tetapi ada Tuhan di surga memperhitungkan apa yang kita tabur. Kalau ngajak teman-teman ke gereja, berbuat baik nggak saudara? Berbuat baik, ya. Kalau orang pinjam uang, dikasih gak? Ntar dulu ya, kalau urusan uang ntar dulu, ntar gak dibayar. Ya, kalau ngutang kayak kucing, meong, tapi bilang ditagih. Kayak apa ya? Kayak harimau, kalahkan dia. Ya, saudara, mari jemaat di tempat ini, saudara dan saya berbuat baiklah, saudara. Karena apa? Ada Yesus di hati kita. Kemanapun dia pergi, ke kota, ke desa, ke daerah manapun, dia selalu berbuat baik. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Yang ketiga, saudara dan saya ingin melihat tahun yang baik, tahun 2024 ini, tahun hari-hari yang baik. Saudara harus suka berdamai. Amin. Yang pertama tadi apa, saudara? Memperkatakan kata-kata optimis. Yang kedua, berbuat baik. Yang ketiga, suka berdamai. Ya, di dalam teksnya tadi 1 Petrus 3 ayat 11. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Tadi kita bahas. Ia harus mencari, saudara, perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Boleh kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 9 ini, saudara. 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau ingin melihat hari-hari baik, saudara harus suka berdamai. Amin. Iblis itu mengobrak-abrik, iblis itu mengadu domba, saudara. Makanya kalau ada di tempat ini punya roh adu domba, kita mesti patahkan dalam nama Yesus. Karena itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu membawa damai. Makanya kalau saudara dan saya, kemanapun kita pergi, kalau kita ingin melihat hari-hari yang baik, di pekerjaan kita baik, di dalam rumah tangga kita baik, kita harus membawa roh kedamaian. Amin. Ya, bawa damai kemanapun kita pergi, damai, saudara. Kalau orang itu nggak mau berdamai, kita cari, kita berusaha untuk berdamai. Kalau kita nyakitin orang itu, kita harus cari dia. Kita berdamai, kita minta ampun, kita minta maaf. Karena apa? Itu namanya diusahakan. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi simpel saja, saudara. Kalau saudara dan saya pun harus mengkhotbahkan diri saya, saudara. Saya harus memperkatakan kata-kata optimis. Kadang-kadang saudara pagi hari, kadang-kadang kalau kita lidah itu kadang-kadang namanya lidah nggak bertulang ya. Kalau bertulang lidahnya gimana ya? Ya. Tapi kita harus tetap kata-kata optimis. Kita harus bercermin. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu berguna. Kamu berharga. Kamu mulia di mata Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu ayat lagi. Biar kita baca bersama-sama. Tadi slide yang keempat ya. Suka berdamai. Mazmur 37 ayat 37. Nih saudara, ini luar biasa nih. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur hari ini kalau kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami ingin melihat hari-hari yang baik, melihat tahun 2024, tahun yang baru, tahun yang baik Tuhan. Biar firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca pagi hari ini tertancap dalam hati kami, dalam jiwa kami yang paling dalam ya Tuhan. Supaya apa yang keluar dari mulut kami, perkataan-perkataan optimis,
Dan kami tidak akan pernah berhenti berbuat baik. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan, pembawa damai kemanapun kami pergi. Sehingga kami boleh melihat ada masa depan buat gereja ini Tuhan. Ada masa depan buat gerejamu. Ada masa depan buat keluarga-keluarga jemaatmu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus, tanamkan dalam hati kami, supaya sepanjang tahun 2024 ini Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan. Sebab firman berkata kami akan naik dan bukan turun. Amin. Menjadi kepala bukan jadi ekor. Amin. Kami percaya sepanjang tahun 2024 kami perkatakan ada kelimpahan, ada mujizat, ada kelepasan dalam setiap kehidupan kami. Ada penuaian jiwa-jiwa di City Park. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berhenti berbicara. Bela Tuhan kiranya basuh kami, mandikan kami dengan firman-Mu, supaya kami dibersihkan tubuh jiwa roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Apri. Kita mau mengingatkan kembali ya, tema yang diberikan yaitu tahun 2004, tahun yang baik dan luar biasa. Dan ada 3 poin. Satunya, kita harus memperkatakan kata-kata optimis. Yang kedua, melakukan yang baik. Dan yang ketiga, sukacita, suka berdamai ya. Jadi kita harus mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh gembala kita. Mari kita sama-sama katakan kata-kata positif, kata-kata optimis, melakukan yang baik dan suka berdamai. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk mendoakan Pak Gembala kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk Pak Apri Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan pengembalanya Tuhan di tempat ini Tuhan, bersama keluarganya Tuhan. Biarlah orang yang Engkau taruh di sekelilingnya Tuhan menjadi penolongnya Tuhan. Engkau pakai Tuhan orang-orang terdekatnya Tuhan, keluarganya Tuhan, pada tim Tuhan di GBI City Park Tuhan. Engkau pakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Biarlah kami bersama-sama menjadi unity, satu di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ampunilah kami Tuhan jika di 2023 Tuhan kami melakukan banyak dosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersujud Tuhan untuk memohon ampun daripada Engkau Tuhan. Engkau jangan pandang hina Tuhan dosa-dosa kami. Kami tahu dosa kami merah seperti merah darah orang Tuhan, tetapi Engkau menyucikannya Tuhan seputih salju Tuhan. Engkau telah menguduskan kami Tuhan. Kami mau Engkau pulihkan Tuhan di 2024 Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Engkau pakai Tuhan. Tuhan berkatilah kami Tuhan, berkatilah keluarga kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau serahkan City Park ke dalam tangan-Mu, GBI City Park untuk kelimpahan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilakan Sally untuk membacakan warta. Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Apri selaku firman-Nya yang luar biasa. Di sini saya akan membacakan mengenai warta sepekan. Dan pertama-tama kami sambut untuk yang pertama kali hadir. Apakah ada? Puji Tuhan. Sepertinya semuanya jemaat-jemaat setia ya. Lanjut, next. Untuk Kids of Kingdom Church akan ada lagi hari ini 7 Januari 2024. Yang pertama jam 9. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak yang mungkin belum dibawa di sini atau yang punya kenalan anak-anak, boleh banget nanti dibawa. Akan ada ibadah anak jam 9 pagi. Next. Lalu nantinya per hari Kamis 11 Januari Kamis ini akan ada ibadah umas pukul 10 jam 10 pagi dan akan ada setiap Kamis minggu kedua dan juga keempat. Lalu untuk kontak personnya boleh menghubungi Cilili yang ada di layar. Next. Lalu untuk jadwal ibadahnya setiap hari Selasa malam jam 7 malam akan ada rumah doa di aula E ini, dan juga ibadah raya setiap minggunya akan ada dari
Ibadah yang pertama jam 7.30 atau jam setengah 8. Lalu yang kedua akan ada jam 5 sore. Lalu untuk doa pagi ada dari Senin hingga Sabtu jam 4.50 hingga selesai melalui YouTube GBI Arkadia. Jadi bisa di search tuh pagi-pagi GBI Arkadia dan kita bisa sama-sama doa pagi, doa fajar di situ. Next. Lalu GBI City Plus juga membuka pelayanan. Untuk setiap hari kita membuka pelayanan pendoaan, pemberkatan rumah dan juga konseling, kecuali di hari Minggu, karena di hari Minggu kita akan fokus untuk di ibadah rayanya. Lalu untuk dilayani di setiap hari Minggu, yaitu minggu kedua biasanya akan ada baptisan air, penyerahan anak, penungguan pernikahan. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan ini bisa menghubungi sekretariat, dan juga dilayani setiap saat adalah kedukaan. Diinfokan juga nanti pada bulan Februari akan ada HMC atau Healing Movement Camp, yang dimana itu kita akan sama-sama dipulihkan ya pada tanggal 23 Februari ya, 24 Februari hari Sabtu, dan itu biasanya sehariannya dari jam pagi sampai sore. Nanti juga akan ada biaya untuk konsumsi. Sekian informasinya akan lebih lanjut diinformasikan melalui flyer. Oke, terima kasih semua, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Yang belum mendapatkan amplop boleh diambil di belakangnya. Kita baru saja mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pak Apri. Mari kita katakan perkataan positif untuk teman-teman kita yang di bangku sebelah kiri kanan kita. Kamu luar biasa, kamu anak Tuhan. Kamu luar biasa, kamu anak Tuhan. Ya. Tuhan, amin. Amin. Kita semua anak-anak Tuhan ya. Kita semua anak-anak raja. Kalau kita butuh apa-apa, minta sama Tuhan dan kita berusaha. Tuhan pasti melihat apa yang kita minta itu, jika baik di pandang Tuhan pasti Tuhan berikan ya. Ayo. Mari kita angkat persembahan kita di atas tangan kanan kita. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di tahun 2024 Tuhan, pada 7 Januari 2024 Tuhan, kami bersuka Tuhan bisa berada di tempat ini Tuhan, merayakan tahun baru bersama-sama Tuhan, bersama dengan saudara Siman kami Tuhan. Kami mau memberikan sebagian kecil Tuhan yang telah Engkau berkati Tuhan sepanjang tahun 2023 Tuhan, dan sampai hari ini Tuhan. Biarlah ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan di GBI City Pak Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan persembahan kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kotak persembahan ada di setengah, kiri dan kanan, silakan. Doanya bes. Doanya bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, kiranya, mari sambil bertepuk tangan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan, dan
kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami persilakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak, kami terus berdoa buat rencana-rencana kami ke depan di City Park. Di tanggal 24 Februari ada HMC ya Tuhan. Bila kiranya orang yang terikat, mereka yang pernah terlibat dalam perdukunan, kuasa-kuasa gelapan, mereka yang mungkin masih menyimpan sakit hati, Tuhan berdayakan jemaat-Mu untuk boleh mereka ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Sebab inilah pekerjaan ladang-Mu, kami adalah rekan-rekan sekerja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan jemaat-Mu, gereja-Mu mau pulang ke rumah mereka masing-masing dan beraktivitas kembali. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat-berkat yang berlimpah-limpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, dan kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang mengurapi saudara dan saya dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput orang-orang salehnya. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.